Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, di mana kita akan mengupas tuntas dunia medis dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Kali ini kita akan membahas salah satu cabang ilmu bedah yang paling menakjubkan, yaitu bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana dokter bisa memperbaiki jantung yang rusak? Atau bagaimana cara mengobati paru-paru yang bermasalah? Jawabnya ada di sini. Banyak orang menganggap bedah ini menakutkan. Tapi percayalah, di baliknya ada ilmu yang luar biasa dan dedikasi tinggi. Pertama adalah bedah toraks atau bedah dada. Ini berfokus pada organ-organ di dalam rongga dada. Selain jantung, contohnya paru-paru, kerongkongan, diafragma, dan dinding dada. Prosedur bedah toraks bisa berupa pengangkatan tumor paru-paru, lobektomi atau pneumonektomi, yaitu menghilangkan bagian atau seluruh paru-paru yang terkena tumor atau kanker. Bedah untuk pneumotoraks atau paru-paru yang kolaps, yaitu rongga paru yang ada udara yang bocor sehingga memenuhi rongga paru dan bisa menekan rongga-rongga di dalam mediastinum yang bisa menyebabkan terjadi kelainan atau kematian. Ketiga adalah bedah untuk transplantasi paru-paru. Walaupun ini belum dilakukan di Indonesia, tapi di dunia sudah banyak, yaitu mengganti paru-paru yang rusak dengan paru-paru yang sehat dari donor. Kedua adalah bedah kardiak dan vaskuler, yaitu bedah jantung dan pembuluh darah. Sesuai namanya, bedah ini berurusan dengan jantung dan pembuluh darah. Ini adalah salah satu bedah paling rumit, tapi hasilnya bisa menyelamatkan nyawa. Contoh prosedurnya, operasi bypass jantung, yaitu membuat jalur baru agar darah bisa melewati pembuluh darah jantung yang sudah tersumbat. Ini ibarat membuat jalan tol baru untuk mengatasi macet. Bedah katup jantung, memperbaiki atau mengganti katup jantung yang tidak berfungsi dengan baik. Bedah untuk aneurisma aorta atau robeknya aorta, atau disebut diseksi aorta, memperbaiki pembengkakan pada pembuluh darah utama aorta yang bisa pecah kapan saja. Pertanyaan yang bagus. Seseorang biasanya dirujuk ke dokter bedah torak, kardiak, dan vaskuler ketika kondisi medis mereka tidak bisa lagi ditangani dengan obat-obatan atau prosedur non-invasif. Misalnya, serangan jantung yang parah yang disebabkan oleh penyumbatan total pembuluh darah yang biasanya lebih dari 2, 3 atau pembuluh darah kiri utama. Kanker paru-paru yang harus diangkat yang masih bisa dilakukan tindakan pengangkatan biasanya pada stadium-stadium pertama dan kedua ya yang masih awal. Penyakit jantung bawaan yang sudah terdeteksi sejak lahir dan harus segera dioperasi sebelum ada kelainan. Keempat, trauma dada akibat kecelakaan yang merusak organ vital. Kami bekerja sama dengan tim multidisiplin. Ada dokter spesialis jantung, spesialis paru, anestesi, ahli bius, hingga ada juga rehabilitasi medik dan perawat-perawat yang sudah ahli di bidangnya untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan terbaik dari awal sampai akhir. Prosesnya tidak sesemudah yang terlihat di film. Ada tahapan yang sangat penting. Pertama adalah praoperasi atau persiapan. Konsultasi, pasien dan keluarga akan bertemu dengan tim dokter untuk membahas prosedur, risiko, dan manfaat. Pemeriksaan yang menyeluruh.
pemeriksaan menyeluruh. Serangkaian tes darah, rekam jantung, EKG, ronsen, dan CT scan untuk memastikan pasien siap. Dan biasanya kalau untuk operasi jantung dilakukan kateterisasi jantung. Saat operasi, pasien akan dibius total, tim bedah akan bekerja dengan sangat hati-hati dan teliti. Operasi jantung bisa memakan waktu berjam-jam, tergantung kerumitannya. Di ruang operasi ada alat-alat canggih seperti mesin jantung paru, heart lung machine, yang mengambil alih fungsi jantung dan paru-paru sementara saat operasi. Pasca operasi, pemulihan. Pasien akan dirawat di ruang ICU Intensive Care Unit atau ICCU Intensive Cardiac Care Unit untuk operasi jantung untuk pemantauan ketat. Fisioterapi dan rehabilitasi sangat penting untuk membantu pasien kembali beraktivitas normal. Jadi teman-teman, bedah torak, kardiak, dan vaskuler bukan sekedar ilmu, tapi sebuah harapan. Di balik setiap sayatan ada nyawa yang diselamatkan. Ada harapan yang kembali, dan ini adalah bukti nyata betapa majunya dunia medis kita. Pesan saya, jangan pernah takut untuk mencari tahu. Jika kalian atau keluarga ada yang mengalami masalah kesehatan, konsultasikan dengan dokter. Mendapatkan informasi yang benar adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, Dr. Royman.